terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali untuk Anda 3 berita utama kami hari ini. Warga Merauke diimbau waspada penjamretan. Harga cabai rawit di Merauke merangkak naik akibat stok yang berkurang. Pelipatan surat suara bupati dan gubernur di Mimika selesai. KPU menemukan ribuan lembar rusak. KPU Mimika Rabu kemarin sudah merampungkan proses pelipatan surat suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta gubernur. Sejak menerima surat suara pada 6 November lalu, KPU Mimika langsung berpacu dengan waktu untuk menyortir dan menemukan banyak lembar surat suara yang rusak. Untuk surat suara gubernur ada 35 lembar yang rusak. Untuk bupati dan wakil bupati sekitar 1.700 lembar surat suara yang rusak. Selain itu, KPU juga kekurangan surat suara untuk pemilihan bupati dan wakilnya yang berjumlah sekitar 500 lembar lebih. Tanggal 6 November 2024, pelipatan 2 hari itu tanggal 8 sama tanggal 9. Jumlah surat suara gubernur yang baik itu 230, 370. Yang rusak 35. Jumlah suara baik gubernur itu 231, 268. Itu. Bupati, jumlah suara bupati itu 231, 802. Yang rusak bupati 1.774. Yang lain itu kami sudah sortir C1 Plano sama Salinan. A4 Salinan sejumlah TPS 497. Pak kirim dari PT Adi Perkasa. Yang ini sementara kami kerja itu DPC, daftar calon tetap bupati sama gubernur. 1 lembar per TPS untuk ditempel di TPS. Berarti semua udah clear, tinggal kondisi di sana. Yang belum datang itu ATK logistik sama formulir, itu aja yang belum datang. Kini KPU Mimika mempersiapkan pendistribusian surat suara ke 490 TPS di seluruh Kabupaten Mimika. Pendistribusian akan dilakukan 4 hari sebelum pencoblosan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. KPU Merauke meminta anggota KPPS memperhatikan waktu saat proses pemilihan di TPS pada 27 November mendatang. KPU Merauke menetapkan waktu efektif yakni 12 jam bagi petugas KPPS untuk menuntaskan seluruh rangkaian proses pemilihan. Proses tersebut mulai pembukaan TPS pada pukul 7 pagi hingga penutupan pada pukul 1 siang. Komisioner KPU Merauke Yanderson Victor mengatakan 12 jam waktu yang diberikan harus dimanfaatkan anggota KPPS sehingga proses pencoblosan dan rekapitulasi bisa selesai tepat waktu. Sejak TPS akan dibuka jam 7 sampai jam 1 siang, kemudian kami dikasih waktu 12 jam untuk menyelesaikan perhitungan suara. Demikian. Jadi kami diharapkan ini karena surat-suara lebih sedikit, calonnya juga hanya untuk pilkada gubernur dan kabupaten, jadi bisa lebih cepat selesai. Dari jam 7 pagi, lalu kemudian kira-kira untuk masyarakat diminta untuk segera datang ke TPS jam berapa? Masyarakat kami harapkan bisa hadir jam 7 pagi sudah di TPS untuk memilih sampai jam 13.00 atau jam 1 siang. Tugas 5 anggota KPPS cukup berat karena mereka mulai bekerja pada pukul 7 pagi dan selesai pada pukul 7 malam. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Brigpol Victor Merani adalah polisi asli Papua, asal Serui. Bertugas di Polda Papua membuat dirinya tergerak untuk berkebun, sekaligus memanfaatkan lahan seluas 1 hektar di Kabupaten Kerom. Di lahan itu, Brigpol Victor dibantu keluarganya menanam jagung dan sayur mayur sejak tahun 2021. 3 tahun berkebun, Brigpol Victor sudah membuahkan hasil, yaitu bisa membantu keluarganya menikmati sayur mayur dan jagung yang mereka tanam tanpa harus ke pasar mengeluarkan biaya. Di belakang kami ada kacang panjang yang sudah saya tanam bersama dengan jagung. Ini saya termotivasi dengan dulu program di Masjid, sehingga kebetulan di rumah saya banyak keluarga juga yang dari sini tinggal dengan saya. Mereka kuliah, ada yang kerja di Jayapura, sehingga saya berpikir ya dengan begini bisa membantu saya untuk menafkahi keluarga ini. Jadi kemudian anak-anak yang dari Serui, mereka ini masih muda. Saya berpikir biar mereka tidak terpengaruh dengan situasi lingkungan, jadi saya akan mereka untuk hari-hari kalau tidak ada kerja, kita bekerja di sini. Dan harapan saya, mereka ini masih muda, mungkin dengan mereka bisa bekerja sendiri begini ke depan, mereka sudah punya pengalaman untuk hidup mandiri. Kasatgas Humas Damai Kartens Kombes Bayu Suseno sengaja datang ke kebun milik Victor dan membagikan bibit serta alat pertanian. Kegigihan Victor Merani menjadi contoh bagi polisi lain untuk memanfaatkan pekarangan atau halaman, khususnya program pekarangan pangan bergizi, seperti yang diinstruksikan Kapolri. Kita sengaja mengunjungi kebunnya Kakak Victor. Kakak Victor ini merupakan anggota Satgas Humas yang sudah lama bergabung bersama saya di Satgas. Beliau ternyata sudah lama memiliki kebun di belakang kita, ada kebun kacang panjang dan sayur-sayuran ya, jagung dan sayur-sayuran, dan ini selaras dengan program pemerintah untuk menciptakan ketahanan pangan di pekarangan kita sendiri. Semangat Victor Merani diharapkan menjadi contoh nyata bagi masyarakat sekitar untuk lebih berfokus pada pemanfaatan lahan dengan cara yang produktif. Arthur melaporkan dari Kerom, Papua.